Di balik dinding tinggi rumah mewah di Riyadh, langkah kaki Sari terasa berat. Malam itu angin padang pasir berhembus kering, namun di dadanya justru sesak oleh kerinduan pada kampung halaman. Ia datang ke negeri asing ini bukan untuk mengejar mimpi, melainkan demi menyambung hidup keluarganya di desa. Namun, siapa sangka perjalanan yang ia kira sekadar menjadi seorang pembantu rumah tangga, perlahan berubah menjadi jalan penuh teka-teki takdir. Majikannya, Tuan Farid, berbeda dengan gambaran kebanyakan orang Arab yang pernah ia dengar dari cerita kawan sesama TKW. Farid jarang marah, suaranya tenang, dan sorot matanya penuh wibawa. Tapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Sari tak bisa berpaling. Awalnya ia hanya menganggapnya sebagai rasa segan, namun semakin lama, ada kehangatan aneh yang membuatnya sulit tidur tiap malam. Hari-hari terasa panjang. Sari mengerjakan pekerjaan rumah dengan taat, namun setiap kali ia berada di dekat majikannya, jantungnya berdegup tidak karuan. Farid kerap memperhatikan dirinya lebih dari sekadar seorang pekerja. Sesekali ia menanyakan kabar keluarga Sari di Indonesia, bahkan diam-diam meninggalkan sedikit uang tambahan di meja, seolah ingin memastikan perempuan muda itu tidak kekurangan apapun. Perhatian kecil itu menusuk hatinya, membuat Sari bimbang apakah ia harus bersyukur atau justru takut. Di satu sisi, Sari sadar betul bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja, perempuan sederhana yang tak pantas bermimpi terlalu tinggi. Namun, di sisi lain, kesepian yang menggerogoti hatinya di negeri orang justru membuat perhatian sang majikan terasa seperti oase di padang pasir. Apakah aku salah bila merasa nyaman dengan kebaikannya? Batinnya terus bertanya, sementara ia tahu batas antara pekerja dan majikan seharusnya tidak boleh dilanggar. Suatu malam, ketika seluruh penghuni rumah sudah tertidur, Sari duduk sendirian di sudut kamarnya. Ia memeluk lutut, menahan tangis yang entah datang dari mana. Ada rasa bersalah, ada pula kerinduan yang membuncah. Ia rindu pada keluarganya, rindu pada pelukan ibunya, tapi juga tak bisa mengingkari bahwa hatinya perlahan diguncang oleh sosok Farid. Dalam remang cahaya lampu kamar, air matanya jatuh, membawa doa yang tak berani ia ucapkan dengan lantang. Disinilah awal takdir itu mulai ditulis. Bukan sekadar antara seorang majikan dan pembantunya, melainkan antara dua hati yang perlahan terikat oleh rasa yang tak seharusnya tumbuh. Sari tidak pernah tahu, malam-malam berikutnya akan menguji hatinya dengan pilihan paling berat, menjaga batasan atau menyerahkan dirinya pada arus takdir yang kian kuat menarik. Hari demi hari, perhatian Tuan Farid semakin jelas terasa. Jika biasanya seorang majikan hanya memandang pekerjanya sebatas tangan yang membantu, Farid justru sering melibatkan Sari dalam percakapan. Suaranya dalam dan penuh ketenangan, menanyakan hal-hal kecil seperti makanan kesukaan Sari, atau sekadar apakah ia lelah dengan pekerjaan rumah. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu justru menusuk relung hati Sari, karena sudah lama tidak ada seorang pun yang menaruh kepedulian padanya. Malam itu, saat Sari sedang membereskan ruang tamu, Farid tiba-tiba datang dengan senyum samar. Ia meletakkan sebuah syal sutra di atas meja, berwarna merah marun dengan benang emas berkilau. "Untukmu," katanya singkat, seolah tak ingin menunggu jawaban. Sari tercekat, tangannya bergetar saat menyentuh kain halus itu. Perasaan campur aduk menyelimuti dadanya, bahagia, namun juga takut. Ia tahu, pemberian itu bukan sekadar hadiah biasa, tapi tanda bahwa ada sesuatu yang berbeda di mata sang majikan. Namun, setiap kebahagiaan kecil yang ia rasakan selalu disusul bayangan rasa bersalah. Malam-malam Sari semakin berat, ia kerap berdoa sambil menangis, memohon pada Tuhan agar diberi kekuatan. "Apakah aku sedang diuji?" bisiknya dalam sujud panjang. Tapi di balik doa itu, jujur ia merindukan suara Farid, merindukan tatapan matanya yang teduh, bahkan merindukan aroma wangi jubahnya setiap kali mereka berpapasan di lorong rumah. Sampai akhirnya, sebuah peristiwa kecil meruntuhkan benteng pertahanan hatinya. Saat hendak mengambil nampan teh, Sari hampir terjatuh, dan Farid dengan sigap menahan tubuhnya. Tubuh mereka begitu dekat, hanya sehelai napas yang memisahkan. Sari membeku,
wajahnya panas, sementara Farid menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada diam panjang, sebelum akhirnya sang majikan perlahan melepaskannya, namun sejak detik itu Sari tahu, perasaan mereka bukan lagi sekadar bayangan. Di dalam hati, Sari merasakan gelombang besar yang tak bisa ia bendung. Ia tahu, jika terus terjebak dalam perhatian dan kebaikan itu, akan ada badai yang menanti. Namun, entah mengapa, hatinya justru rela dihantam badai asalkan ada Farid di sisinya. Perasaan yang seharusnya ia bunuh sejak awal, kini justru tumbuh semakin kuat, bagaikan api yang terus menyala di tengah malam padang pasir yang sunyi. Malam kembali turun dengan sunyi yang menekan dada. Sari duduk di kamarnya, menatap syal pemberian Farid yang kini tersimpan rapi di lemari kecil. Setiap kali ia melihatnya, hatinya bergetar. Ia tahu, benda itu bukan sekadar kain, melainkan lambang perhatian yang bisa menjerumuskannya pada dosa. Namun, sekeras apapun ia mencoba melawan, bayangan wajah Farid terus muncul, seolah menolak pergi dari pikirannya. Suatu hari, saat rumah dalam keadaan sepi karena keluarga Farid bepergian, hanya mereka berdua yang tertinggal. Sari menunduk sambil menyapu lantai, namun ia bisa merasakan tatapan Farid mengikuti geraknya. "Kau terlihat letih, Sari," ucapnya lembut. Ia berhenti, jantungnya berdegup kencang, lalu mencoba tersenyum tipis sambil menggeleng. Tapi Farid melangkah mendekat, jarak mereka kian menyempit, dan Sari bisa merasakan hawa hangat tubuh majikannya. "Sari," suara itu terdengar berat, seolah menahan sesuatu. Gadis muda itu meneguk ludah, bingung harus menjawab apa. Dalam sekejap, perasaan takut, canggung, sekaligus rindu bercampur menjadi satu. Ia ingin menjauh, tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Saat tatapan mereka bertemu, dunia seakan berhenti berputar. Sari tahu ada batas yang sedang mereka langgar, tapi detik itu pula ia sadar hatinya sudah terlanjur menyerah pada perasaan yang tumbuh. Tangis dalam hati semakin keras. Ia merasa berdosa pada keluarganya di kampung, pada Tuhan yang selalu ia sebut dalam doa. Namun di sisi lain, kehangatan perhatian Farid membuatnya merasa berarti, membuatnya merasa dicintai, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa ia temukan di negeri asing ini. Malam itu, sebelum beranjak tidur, Sari memeluk syal merah marun itu erat-erat, seolah mencoba mencari jawaban dari hatinya sendiri. Ia tidak tahu, apakah ini jalan menuju kebahagiaan atau kehancuran. Yang pasti, langkah-langkah kecil yang ia ambil bersama Farid sudah mulai menuntunnya pada persimpangan takdir yang sulit dielakkan. Batas yang selama ini ia jaga, perlahan runtuh, dan hatinya kini sepenuhnya berada di tangan sang majikan. Sejak hari itu, keheningan di antara Sari dan Farid berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Mereka tak lagi sekadar majikan dan pekerja, melainkan dua jiwa yang diam-diam saling mencari. Setiap tatapan, setiap senyum samar, selalu menyimpan makna yang tak terucap. Sari berusaha menepis, tapi semakin ia menghindar, semakin hatinya justru ingin dekat. Malam-malamnya semakin panjang, dipenuhi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Suatu senja, ketika Sari sedang menyirami bunga di halaman, Farid datang tanpa suara. Ia berdiri di sampingnya, membuat gadis itu terkejut. "Engkau tidak sendirian di sini, Sari. Aku tahu hatimu sedang berjuang," ucapnya lirih. Kata-kata itu menghantam jantung Sari lebih keras daripada tamparan. Air matanya hampir jatuh, namun ia menunduk, menahan diri. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Dunia seakan membeku, hanya menyisakan getar halus di dadanya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi permainan rahasia. Mereka tak pernah terang-terangan menunjukkan apa yang dirasakan, tapi ada bahasa diam yang hanya mereka berdua mengerti. Ketika Farid melewati dapur, tatapan matanya menyapa Sari dengan hangat. Ketika Sari meletakkan cangkir teh di meja, jarinya bersentuhan sekilas dengan jemari Farid. Semua tampak kecil, namun cukup untuk menyalakan api besar di hati keduanya. Namun, di balik itu semua, rasa takut semakin menghantui. Bagaimana jika istri Farid mengetahui? Bagaimana jika keluarga besarnya curiga?
Dan bagaimana jika orang-orang di kampung mendengar kabar buruk ini? Malam demi malam, Sari menangis di balik pintu kamarnya. Ia tahu dirinya sudah terlalu jauh melangkah, tapi ia juga sadar, sudah tak ada jalan untuk mundur lagi. Dalam doa panjangnya, Sari memohon petunjuk, namun setiap kali ia menutup mata, yang hadir justru wajah Farid, membuatnya semakin yakin bahwa hatinya telah terikat. Ia tahu, sebuah badai besar akan segera datang, tapi entah mengapa, ia merasa siap untuk menanggungnya. Demi cinta, demi perasaan yang kini tumbuh di luar batas, Sari rela menyimpan rahasia itu, sekalipun harus membayarnya dengan air mata. Hari-hari yang penuh rahasia akhirnya menuntun Sari pada kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya, mual di pagi hari, lelah yang tak biasa, dan siklus yang terhenti. Dengan tangan bergetar, ia menghitung hari demi hari, hingga akhirnya kebenaran itu menamparnya, ia tengah mengandung. Malam itu, ia terisak di sudut kamarnya, memeluk syal merah marun pemberian Farid, sementara rasa takut bercampur dengan rasa bahagia yang tak mampu ia ungkapkan. Ketika Farid mengetahui kabar itu, wajahnya pucat namun matanya menyala dengan kegelisahan yang sama. "Sari, ini bukan hal kecil. Kau tahu betapa berat risiko yang harus kita tanggung," ucapnya dengan suara bergetar. Sari menunduk, air matanya jatuh, tapi di dalam hatinya ada keteguhan yang aneh. Ia tidak menyesali apapun, meski semua terasa salah di mata dunia, perasaan yang tumbuh di dadanya terlalu nyata untuk ia anggap sekadar dosa. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Mereka berdua hidup dalam bayang-bayang ketakutan, suara pintu yang terbuka mendadak, tatapan penuh curiga dari anggota keluarga Farid, bahkan bisikan para pembantu lain. Sari menahan semua itu dengan hati bergetar, sementara perutnya perlahan mulai memberi tanda. Ia tahu rahasia ini tak bisa bertahan lama, cepat atau lambat kebenaran akan tersingkap. Di tengah ketegangan itu, Sari hanya punya satu doa, agar anak yang ia kandung kelak lahir dengan selamat. Ia tidak peduli bagaimana dunia akan memandangnya, tidak peduli betapa pedih jalan yang akan ia lalui. Yang ia tahu, dari rasa cinta yang terlarang inilah, Tuhan menitipkan sebuah kehidupan kecil yang kini menjadi cahaya dalam hatinya. Begitulah, kisah Sari bukan lagi sekadar perjalanan seorang TKW yang mencari nafkah di negeri asing, melainkan perjalanan seorang perempuan yang terjerat cinta, rahasia, dan pengorbanan. Ia rela menanggung segalanya, bahkan jika harus hancur di mata dunia, demi satu hal yang kini tak bisa ia lepaskan, cinta yang tumbuh di luar batas, dan buah hati yang ia kandung dengan penuh air mata. Hari-hari yang penuh rahasia akhirnya menuntun Sari pada kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya, mual di pagi hari, lelah yang tak biasa, dan siklus yang terhenti. Dengan tangan bergetar, ia menghitung hari demi hari, hingga akhirnya kebenaran itu menamparnya, ia tengah mengandung. Malam itu, ia terisak di sudut kamarnya, memeluk syal merah marun pemberian Farid, sementara rasa takut bercampur dengan rasa bahagia yang tak mampu ia ungkapkan. Ketika Farid mengetahui kabar itu, wajahnya pucat namun matanya menyala dengan kegelisahan yang sama. "Sari, ini bukan hal kecil. Kau tahu betapa berat risiko yang harus kita tanggung," ucapnya dengan suara bergetar. Sari menunduk, air matanya jatuh, tapi di dalam hatinya ada keteguhan yang aneh. Ia tidak menyesali apapun. Meski semua terasa salah di mata dunia, perasaan yang tumbuh di dadanya terlalu nyata untuk ia anggap sekadar dosa. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Mereka berdua hidup dalam bayang-bayang ketakutan, suara pintu yang terbuka mendadak, tatapan penuh curiga dari anggota keluarga Farid, bahkan bisikan para pembantu lain. Sari menahan semua itu dengan hati bergetar, sementara perutnya perlahan mulai memberi tanda. Ia tahu rahasia ini tak bisa bertahan lama, cepat atau lambat kebenaran akan tersingkap. Di tengah ketegangan itu, Sari hanya punya satu doa, agar anak yang ia kandung kelak lahir dengan selamat. Ia tidak peduli bagaimana dunia akan memandangnya, tidak peduli betapa pedih jalan yang akan ia lalui. Yang ia tahu,
Dari rasa cinta yang terlarang inilah, Tuhan menitipkan sebuah kehidupan kecil yang kini menjadi cahaya dalam hatinya. Begitulah, kisah Sari bukan lagi sekadar perjalanan seorang TKW yang mencari nafkah di negeri asing, melainkan perjalanan seorang perempuan yang terjerat cinta, rahasia, dan pengorbanan. Ia rela menanggung segalanya, bahkan jika harus hancur di mata dunia, demi satu hal yang kini tak bisa ia lepaskan, cinta yang tumbuh di luar batas, dan buah hati yang ia kandung dengan penuh air mata. Perut Sari yang semakin membesar tak lagi bisa disembunyikan. Bisikan-bisikan di dalam rumah mulai terdengar jelas, membuatnya semakin gelisah. Para pelayan lain memandangnya dengan tatapan penuh curiga, sementara istri Farid mulai menanyakan perubahan aneh pada Sari. Setiap kali ditanya, Sari hanya bisa tersenyum hambar, meski di dalam dadanya, rasa takut tumbuh seperti duri yang menancap semakin dalam. Pada suatu malam, ketika keluarga besar Farid berkumpul, kebenaran itu akhirnya terungkap. Tatapan tajam istri Farid menghujam ke arah Sari, lalu berpindah kepada suaminya. "Ini, bukan sekadar kebetulan, bukan." Suaranya gemetar menahan amarah. Ruangan seketika hening, hanya terdengar detak jantung Sari yang berpacu cepat. Ia ingin berlari, ingin menghilang, namun kakinya tak sanggup bergerak. Farid berdiri di hadapan semua orang, menatap Sari dengan sorot mata yang penuh luka. "Aku bertanggung jawab," ucapnya tegas. Kata-kata itu seperti petir yang membelah langit. Semua orang terkejut, sementara Sari hanya bisa menangis, tak sanggup menahan air matanya. Ia tak pernah menyangka, cinta yang selama ini disembunyikan akhirnya pecah di hadapan banyak mata. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah menjadi neraka bagi Sari. Ia menjadi bahan amarah, hujatan, dan penghinaan. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan, Farid tak pernah melepaskannya. Meski dunia menentang, pria itu tetap berdiri di sisinya, memberi janji bahwa ia tak akan membiarkan Sari menghadapi semuanya seorang diri. Dan di sanalah Sari menemukan kekuatan. Meski tubuhnya lemah, meski air mata tak pernah berhenti mengalir, ia yakin ada arti dalam semua penderitaan ini. Dari cinta yang dianggap terlarang, ia kini mengandung harapan baru, sebuah kehidupan kecil yang akan menjadi cahaya di tengah gelapnya badai. Dengan tangan gemetar, ia mengusap perutnya sambil berbisik lirih, "Nak, engkau adalah alasan ibu bertahan." Malam itu, setelah semua amarah mereda, rumah besar itu terasa dingin dan sunyi. Sari duduk di kamarnya dengan wajah sembab, memeluk perutnya yang kini menjadi saksi dari semua rahasia. Di luar pintu, suara langkah Farid terdengar, lalu berhenti. Ia masuk perlahan, menatap Sari dengan sorot mata penuh luka sekaligus tekad. "Aku sudah memilih, Sari. Aku tak peduli pada pandangan dunia. Yang penting bagiku adalah kau, dan anak kita." Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia ingin percaya, tapi bayangan tentang istri Farid, keluarga besar, dan tatapan masyarakat membuatnya bimbang. "Apakah kau benar-benar siap menanggung semua ini, Tuan?" Suaranya lirih, hampir tenggelam dalam tangis. Farid menggenggam tangannya erat, seakan ingin meyakinkan bahwa cinta mereka bukan lagi sekadar rahasia, melainkan sebuah keputusan. Namun, jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan mudah. Berita tentang hubungan mereka mulai menyebar hingga ke telinga kerabat jauh. Cemooh datang bertubi-tubi, sebagian keluarga menuntut agar Sari segera diusir. Malam demi malam, Sari hanya bisa menangis dalam doa, memohon agar anak yang ia kandung kelak tidak mewarisi derita ibunya. Dalam hati, ia sadar, cintanya pada Farid telah menjerumuskannya ke jurang yang dalam, namun ia juga tahu, tak ada jalan untuk kembali. Di tengah badai itu, justru rasa cinta mereka semakin kuat. Farid lebih sering menemaninya, memastikan ia tidak merasa sendirian. "Kita akan melaluinya bersama," bisiknya suatu malam. Sari mengangguk, meski matanya tetap berkaca-kaca. Ia tahu, kebersamaan itu bukan tanpa pengorbanan, dan mungkin harus dibayar dengan kehilangan banyak hal. Akhirnya, Sari sadar, cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian menghadapi kenyataan.
Ia mungkin takkan pernah diterima oleh keluarga besar Farid, ia mungkin akan terus hidup dalam bayang-bayang hinaan. Namun dengan anak dalam kandungannya, dan janji dari pria yang kini menggenggam tangannya erat, ia memilih untuk tetap bertahan. Karena pada akhirnya, itulah takdir yang telah Tuhan tulis untuknya. Hari persalinan akhirnya tiba, lebih cepat dari perkiraan. Sari terbaring dengan tubuh lemah, keringat membasahi wajahnya, sementara di luar kamar, suara ribut keluarga masih terdengar samar. Tangisnya bercampur dengan doa, "Ya Allah, selamatkan anakku." Farid duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, wajahnya penuh kegelisahan namun juga keteguhan. "Bertahanlah, Sari, aku di sini." Ketika tangisan bayi akhirnya terdengar, seisi ruangan hening. Seorang bidan mengangkat bayi mungil itu, membungkusnya dengan kain putih, lalu menyerahkannya kepada Sari. Air mata jatuh tanpa henti di pipi perempuan itu. "Anakku," bisiknya penuh haru. Farid menunduk, menyentuh kening anak itu dengan gemetar. Dalam sekejap, segala cemooh dan hinaan dunia terasa tak berarti dibandingkan kehidupan kecil yang kini hadir di hadapan mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa luka. Istri Farid memutuskan pergi meninggalkan rumah, membawa anak-anaknya. Keluarga besar pun menolak mengakui bayi itu sebagai bagian dari mereka. Meski sakit, Farid berdiri tegak, memilih Sari dan anak mereka di atas segalanya. "Aku telah memilih jalan ini, dan aku tidak akan mundur," ucapnya mantap, meski ia tahu, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Hari-hari selanjutnya tidak mudah. Sari tetap menjadi sasaran bisik-bisik dan pandangan sinis. Tapi setiap kali ia memeluk bayinya, hatinya dikuatkan. Ia belajar menerima bahwa cinta sejati tak selalu dihiasi bunga, melainkan ditempa dengan air mata dan pengorbanan. Baginya, buah hatinya adalah cahaya yang membuat semua luka terasa bermakna. Dan begitulah, kisah Sari berakhir bukan dengan dongeng penuh kemewahan, melainkan dengan kenyataan yang pahit sekaligus indah. Ia memang seorang TKW, yang jatuh dalam cinta terlarang, namun dari cinta itu lahir sebuah kehidupan baru. Di tengah badai, ia menemukan arti sesungguhnya dari keteguhan hati, rela hancur demi melindungi cinta, rela terhina demi menjaga darah dagingnya sendiri. Sebab pada akhirnya, cinta sejati selalu menuntut keberanian. Waktu berjalan, bayi mungil itu tumbuh dengan cepat, menjadi alasan Sari untuk tetap kuat menapaki hari-hari penuh luka. Setiap tangisnya, setiap senyum kecil yang muncul di wajah polos itu, menghapus letih di tubuh ibunya. Sari merasa hidupnya kini punya arti baru, bukan lagi sekadar pekerja yang merantau jauh dari tanah air, melainkan seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya demi buah hati. Farid pun berubah. Ia yang dulu hanya dikenal sebagai majikan yang berwibawa, kini menjadi seorang ayah yang berusaha melindungi keluarga kecilnya dari segala hinaan. Meski hubungannya dengan keluarga besar retak, ia tetap memilih bertahan di sisi Sari. "Selama aku masih bernapas, kalian tidak akan kekurangan kasih sayang," katanya suatu malam, sambil menatap bayi itu dengan mata yang basah. Namun, dunia di luar tembok rumah tidak semudah itu. Bisikan-bisikan tentang aib mereka terus terdengar, menusuk telinga dan hati. Sari sering menangis diam-diam, memeluk anaknya erat seakan ingin melindungi dari semua kebencian. Tapi setiap kali ia hampir runtuh, Farid selalu hadir, menggenggam tangannya, mengingatkannya bahwa cinta mereka, meski penuh luka, adalah pilihan yang sudah ditetapkan takdir. Dalam kesepian yang panjang, Sari mulai menyadari sesuatu. Cinta yang ia miliki bukan hanya untuk Farid, tapi juga untuk kehidupan kecil yang kini tumbuh di pangkuannya. "Engkaulah alasan ibu bertahan, nak," bisiknya lembut sambil menatap mata bayi itu. Ia sadar, meski jalan yang ditempuh penuh duri, Tuhan tetap memberinya hadiah terindah, kesempatan menjadi seorang ibu, kesempatan mencintai tanpa syarat. Dan di tengah semua badai yang masih menggulung, Sari menemukan secercah cahaya. Ia mungkin takkan pernah diterima sepenuhnya oleh dunia, namun ia telah diterima sepenuhnya oleh hati seorang pria yang mencintainya, dan oleh anak yang lahir dari darah dan air matanya. Itulah kemenangan sejati yang tak bisa dirampas siapapun,
cinta yang tumbuh di tengah luka, dan harapan yang tetap hidup di tengah kehancuran. Langkah demi langkah, Sari menjalani hidupnya dengan penuh keberanian. Ia sadar, jalan yang ditempuh tak lagi bisa diubah, namun ia memilih untuk berdiri tegak. Bagi dunia, mungkin ia hanyalah perempuan biasa yang jatuh pada cinta terlarang, tetapi bagi anaknya, ia adalah segalanya, ibu, pelindung, dan sumber kehidupan. Itulah kekuatan yang membuatnya terus melangkah meski badai tak henti-hentinya menghantam. Farid pun menepati janjinya, meski kehilangan banyak hal, istrinya, keluarganya, bahkan sebagian kehormatannya di mata masyarakat, ia tidak pernah menyesali keputusannya. Cinta sejati bukan tentang apa kata orang, tapi tentang keberanian menjaga mereka yang kau cintai, ucapnya suatu malam kepada Sari. Kata-kata itu menjadi pelita, membakar semangat perempuan itu untuk terus bertahan. Hari-hari penuh cemooh perlahan berubah menjadi kekuatan. Sari tidak lagi menangis setiap mendengar bisikan orang, karena ia tahu, buah hatinya membutuhkan seorang ibu yang kuat. Ia belajar menerima bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai impian, namun selalu ada hikmah di balik setiap luka. Dan dari luka itulah lahir kekuatan baru, kekuatan seorang ibu yang tak tergoyahkan. Kini, ketika ia menatap anaknya yang mulai bisa berjalan, senyum kecil muncul di wajahnya. Semua penderitaan, semua air mata, seolah terbayar lunas oleh tawa mungil itu. Engkau adalah hadiah terindah dalam hidup ibu, bisiknya. Dan di balik senyum itu, ada doa yang tak pernah padam, doa agar anaknya kelak tumbuh menjadi manusia yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Begitulah akhir perjalanan panjang Sari. Sebuah kisah tentang cinta yang tumbuh di luar batas, pengorbanan yang penuh air mata, namun juga tentang harapan yang tak pernah mati. Ia mungkin tak hidup dalam kemewahan, namun ia hidup dalam kebenaran hatinya sendiri, mencintai dengan sepenuh jiwa, meski harus menantang dunia. Alhamdulillah, sahabat YouTube yang setia, terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga memberi pelajaran bagi kita semua bahwa hidup penuh ujian, dan di balik setiap air mata selalu ada hikmah yang Tuhan titipkan. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kelapangan rezeki, kebahagiaan, dan keteguhan hati bagi setiap penonton yang telah menyempatkan waktunya di sini. Jadikanlah setiap langkah mereka penuh berkah, setiap doa mereka kau kabulkan, dan setiap kesedihan mereka kau ganti dengan kebahagiaan. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bersama dalam kisah-kisah penuh makna berikutnya.